Pagi itu di tepian telaga, sekelompok monyet sedang bermain. Monyet ekor panjang adalah hewan sosial yang hidup berkelompok. Mereka masing-masing memiliki tugas yang berbeda, di mana pejantan dominan bertugas melindungi kelompok dari segala ancaman. Sebagai imbalannya, sang raja dapat kawin dengan beberapa betina dewasa sekaligus. Selain itu, terdapat pula 2 hingga 5 ekor pejantan aktif lainnya yang bertugas sebagai punggawa, yang akan membantu raja melindungi kelompok dari bahaya. Sementara para betina yang jumlahnya 3 kali lipat dari pejantan bertugas merawat anak. Dan sisi luar kelompok ini hadir monyet-monyet jantan yang muda yang sibuk mencari kebebasan. Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis dikenal rakyat sebagai monyet pintar yang bisa dilatih dan sering muncul dalam atraksi pertunjukan topeng monyet. Namun selain memiliki kepintaran dan tingkah laku unik, primata ini terkadang mengganggu manusia. Kalau jinak sih jinak. Kalau dikasih makan ya begini-begini diambil gitu. Ya songena tangan. Tapi kalau ditangkap susah, nggak bisa. Dipegang nggak bisa. Berarti kalau dia kelaparan dia masih bisa cari di hutan ya? Iya, di hutan carinya. Ini bukan... kalau mendengar rame-rame gini dia turun baru gitu. Soalnya dia udah tahu gitu ada yang mau ngasih makan gitu ya. Monyet ekor panjang memiliki wilayah sebaran yang luas meliputi kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sayangnya, kian hari perburuan binatang ini semakin meningkat demi kepentingan berbeda. Seperti halnya banyak negara-negara maju memanfaatkan sebagai hewan percobaan untuk kedokteran dan farmasi. Penjelajah Eropa di masa lalu menyebut tanah Pasundan sebagai surga dari timur. Kawasan ini adalah surga hutan tropis di Pulau Jawa dengan sinar matahari yang selalu hangat bersinar dan curah hujan yang tinggi, serta iklim yang sejuk untuk kelangsungan hidup berbagai jenis flora dan fauna tropis. Selama jutaan tahun di hutan tropis yang masih alami ini, terdapat tanaman pakis yang tetap bertahan di bawah cuaca ekstrim. Tumbuh tinggi menjulang, pakis menjadi tanaman perintis yang menjadi cikal bakal ratusan jenis pepohonan tropis lainnya. Kawasan hutan di hulu Sungai Ciliwung adalah rumah terakhir tempat berlindung berbagai jenis fauna unik tropis khas Pulau Jawa. Beragam primata seperti owak Jawa, lutung, dan surili, termasuk predator macan tutul dan anjing hutan, serta aneka jenis burung endemis, salah satunya elang Jawa, juga reptil langka dan beberapa jenis ikan air tawar. Gunung Gede, Gunung Parango dan ini Gunung Gede, dan ini adalah salah satu habitat paling alami di wilayah Jawa, di mana hewan-hewan endemik seperti macan tutul, elang Jawa dan owak Jawa itu masih tersisa di dalam habitat ini. Dan peran hutan ini yang masih alami dan terlindungi ini akan menjaga kelestarian baik flora di mana hutan-hutan pohon-pohon tinggal dan hewan-hewan endemik di
wilayah ini. Dan inilah surga terakhir yang mesti dipertahankan, dijaga. Pegunungan Gede Pangrango adalah sumber mata air alami Sungai Ciliwung. Melalui bebatuan di pegunungan, air sejuk ini mengalir turun menuju ke lembah-lembah di bawahnya. Air pegunungan yang jernih dan terasa segar mengisi telaga, kolam, dan rawa di kaki gunung. Sungai Ciliwung merupakan simbol kesuburan dan berkah kehidupan di tanah Pasundan. Bantaran Sungai Ciliwung menjadi sumber kehidupan masyarakat di sekitarnya. Berbagai kegiatan dilakukan di sini, mulai dari mandi, mencuci pakaian, bermain, dan mancing. Dengan kearifan lokal, masyarakat Bogor banyak memanfaatkan bantaran Kali Ciliwung untuk membuat kolam dan keramba ikan. Aneka jenis ikan air tawar seperti ikan mas, lele, dan nila dikembangkan di sini. Benih-benih ikan dilepaskan ke kolam untuk siap dipanen hingga 4 bulan ke depan. Ini udah 6 bulan. 6 bulan merah ikan ini. Ikan apa aja, Pak? Ya kadang-kadang kalau yang sebelah sana tuh ikan lele, yang sebelah sana. Soalnya kalau lele kalau disatukan bisa mematikan yang lain gitu. Selain lele, ikan? Ya ikan pak, ada ikan nela. Kalau ikan nela tuh lebih kuat dengan air-air yang apa? Dengan air-air yang, iya, yang sepertinya yang apa ya? Yang lebih apa? Yang kental gitulah. Itu lebih kuat kalau nela. Kalau ikan emas sebentar juga. Kalau semua nggak rajin dibersih dari sana ya bisa mati. Gitu, banyak matinya. Kalau emas harus kenceng airnya. Panennya berapa bulan sekali? Ya kalau ini masa paling saya cuma hanya buat sendiri aja gitu. Sendiri aja ya. Berapa bulan ya? Minimal kalau semuanya sekitar 7 bulan 8 bulanan lah. 8 bulan. Iya. Sungai Ciliwung berperan sebagai kawasan penyangga air bagi kawasan sekitarnya. Dengan luas daerah aliran sungai 97.151 hektar, menjadikan kawasan ini sebagai paling produktif yang menjadi muara bagi puluhan sungai-sungai kecil di tanah Pasundan. Dalam 3 abad terakhir sejak zaman kolonial Belanda, ulah manusia telah membawa perubahan-perubahan rona sungai. Berbagai perusakan kawasan hulu sungai telah menyebabkan hilangnya fungsi sungai, hutan, dan lahan.
Pembukaan lahan ribuan hektar hutan untuk sektor perkebunan di kawasan puncak selama ratusan tahun telah menimbulkan terjadinya erosi tanah yang parah sehingga Sungai Ciliwung mengalami perusakan yang parah di kawasan Hulu Ciliwung. Kita berada di perkebunan teh di perkebunan Gunung Mas, dan di sini kita melihat perkebunan ini sudah berlangsung selama 2 abad sejak zaman VOC, kemudian pemerintah kolonial Belanda. Kebun yang luas ini adalah salah satu program pemerintah kolonial Belanda ketika mengembangkan komoditi perkebunan dunia yang diharapkan bisa memberikan pemasukan bagi pemerintah Belanda. Banyaknya lahan ini meliputi semua gunung-gunung utama di Jawa, dan bukan hanya komoditi teh. Di sana ada juga perkebunan tebu, ada perkebunan kopi, ada perkebunan tembakau, dan perluasan ekspansi perkebunan ini sampai hari ini masih terus berlanjut, dan ini menimbulkan banyak dampak terhadap kerusakan lahan, utamanya lahan yang berada di puncak atau di kaki gunung yang berkaitan dengan daerah aliran sungai. Dan dampaknya ini tidak terasa, tetapi bahwa secara perlahan dibandingkan hutan tropis, tumbuhan ini tumbuhan monokultur, dan ini akan membawa dampak hilangnya daerah resapan air. Ini salah satu akibatnya akhirnya berkurangnya tahun demi tahun, dan tidak terasa perlahan debit Sungai Ciliwung itu semakin menurun. Masalah ini semakin diperparah ketika lahan di bantaran Sungai Ciliwung yang berperan sebagai daerah resapan air di dataran rendah berubah fungsi sehingga bantaran Sungai Ciliwung mengalami tekanan dengan pendangkalan dan penyempitan sungai. Belum lagi berbagai aktivitas rumah tangga di sepanjang Kali Ciliwung telah merusak kualitas air Ciliwung. Di Kota Bogor, air sungai yang jernih telah berubah menjadi kuning oleh aktivitas erosi. Dan akhirnya ketika air sungai melalui perkotaan, membelah Kota Bogor, Depok, dan Jakarta, melintasi banyak perkampungan dan pemukiman-pemukiman, semakin menjadikan air sungai berubah menjadi keruh dan kotor, berwarna hitam pekat. Pembukaan lahan perkotaan tidak mampu menggantikan fungsi hutan yang telah rusak. Erosi tanah telah menimbulkan dampak sedimentasi, endapan lumpur yang di bawah sungai, mengakibatkan datangnya banjir dalam 2 dekade terakhir.
Tercatat sejak abad 18, berkali-kali terjadi banjir besar yang melanda wilayah Batavia sampai Jakarta hari ini. Inilah siklus banjir 5 tahunan setiap musim hujan datang. Dalam siklus 5 tahun tersebut, masyarakat harus rela menerima banjir kiriman dari Bogor. Inilah cikal bakal bencana yang lebih besar yang dirasakan masyarakat Jakarta berabad-abad. Dan hari ini masalahnya semakin bertambah parah. Sungai Ciliwung terus mendangkal, drainase kota Jakarta yang buruk akan menambah beban masyarakat kota di kawasan rawan pesisir yang rendah. Beberapa tahun ke depan sungai ini akan menenggelamkan kota Jakarta. Masa depan Jakarta di tahun 2030 diprediksi akan menjadi kota pesisir yang terendam laut. Jakarta akan hilang, dan entah berapa tahun lagi kita bisa menikmati berkah yang hilang dari sungai ini. Dan esok kelak, tak ada lagi surga indah di Sungai Ciliwung.